wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di mata kuliah Manajemen Keuangan untuk program Diploma 3. Hari ini kita bicara tentang manajemen kas. Ya. Jadi setelah beberapa materi terdahulu adalah kita bicara tentang modal kerja, maka kita akan pretelin ya komponen-komponen modal kerja tersebut dimulai dari kas dan surat-surat berharga dulu ya. Oke, kalau kita bicara tentang kas, kita lihat konsolidasinya dulu ya. Bahwa manajemen kas ini pengelolaan uang kas perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai tersedianya kas yang cukup dan memperoleh return atas kas yang untuk sementara waktu belum dipergunakan atau idle cash. Kita tahu bahwa kas ini adalah salah satu komponen modal kerja yang paling liquid dan yang paling sangat dibutuhkan. Adapun strategi dasar yang bisa dipakai di dalam mengelola kas antara lain, yang pertama adalah lakukan semua pembayaran pada hari terakhir yang tidak dikenakan denda. Jangan bayar terlalu awal. Kemudian, lakukan pembayaran dan gunakan cek. Lebih baik lagi pada hari Jumat, jangan melalui transfer. Yang berikutnya adalah ambil semua potongan tunai yang dimungkinkan diperbolehkan karena pembayaran yang lebih awal. Berikutnya adalah buat kebijakan untuk tidak memberikan uang muka, baik kepada karyawan maupun pihak luar. Yang kelima, atur perputaran persediaan secepat mungkin, tapi hindari risiko kehabisan persediaan agar tidak kehilangan kepercayaan terhadap pelanggan. Dan yang keenam adalah kumpulkan piutang secepat mungkin, tapi jangan sampai dapat menurunkan volume penjualan karena ketatnya kebijakan penjualan kredit dan pengumpulan piutang ya. Oke, berikutnya adalah hubungan antara proses cash cycle dan cash turnover adalah sama dengan umur rata-rata piutang, umur rata-rata persediaan, umur rata-rata utang dengan penjualan perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran utang. Adapun cash cycle ini ditentukan dari jumlah hari yang dibutuhkan sejak cash outflow yang digunakan untuk pembayaran-pembayaran sampai dengan terjadinya cash inflow saat pengumpulan piutang. Adapun cash turnover ini adalah sama dengan merupakan banyaknya perputaran uang kas selama satu periode. Nah, cash cycle ini adalah rata-rata umur piutang ditambah rata-rata umur persediaan dikurangi dengan rata-rata umur utang. Kita buat rumusnya adalah, jadi cash turnover ini adalah 360 hari, ini hari dalam satu tahun, dibagi dengan cash cycle. Semakin besar cash turnover, maka semakin kecil kas yang dibutuhkan di dalam operasional perusahaan. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah minimal operating cash? Kita lihat dulu. Yang pertama adalah rata-rata saldo kas adalah jumlah pengeluaran kas per tahun dibagi dengan cash turnover. Kita lihat contohnya ya. Misalkan penjualan kredit bersih 1.425. Kemudian piutang usaha awal tahun 375, piutang akhir tahun 420, maka kita bisa menghitung rata-rata piutang usahanya adalah 375 ditambah 420 dibagi 2 sama dengan 397.500. Sedangkan perputaran piutang adalah ya yaitu A dibagi dengan D. Jadi penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang usahanya sama dengan 3,6 kali. Sedangkan rata-rata umur piutang adalah 360 dibagi dengan perputaran piutang. 360 dibagi 3,6 sama dengan 100 hari.
Kemudian harga pokok penjualan misalkan 1 juta rupiah, sedangkan persediaan barang awal 330.000, persediaan barang akhir tahun sebesar 225. Kemudian rata-rata persediaan barang adalah H ditambah I dibagi 2. Jadi 330 ditambah 225 dibagi 2. Atau sama dengan 277.500. Sedangkan perputaran persediaan adalah G, ya, harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Sama dengan 3,6. Jadi 1 juta dibagi dengan 225. 3,6 kali. Rata-rata umur persediaan adalah 360 dibagi dengan 3,6. Sama dengan 100 hari. Berikut. Kemudian pembelian barang dengan kredit 6.029.000 rupiah. Sedangkan utang usaha awal tahun 655.000, utang usaha akhir tahun sebesar 522.000 rupiah. Maka kita bisa menghitung rata-rata utang usahanya adalah N ditambah 655 ditambah 522 bagi dengan 2 sama dengan 588.500. Selanjutnya perputaran utang usaha adalah yaitu M 6.029 dibagi 588.500 sama dengan 10,2 kali perputaran utang usahanya. Rata-rata umur utang usaha adalah 360 dibagi dengan perputarannya 360 dibagi 10,2 sama dengan kurang lebih 35 hari. Nah, berdasarkan data tersebut maka cash cycle adalah 100 hari tambah 100 hari dikurangi 35 hari sama dengan 165 hari. Sedangkan cash turnover adalah 360 dibagi 165 sama dengan 2,2 kali. Ya. Berikutnya. Nah, misalkan kita asumsikan jumlah pengeluaran kas per tahun sebesar 35 juta rupiah, maka jumlah minimal operating cash-nya adalah 35 juta dibagi dengan perputaran kas tadi 2,2 sama dengan 15.900.000 rupiah. Berikutnya adalah kita melihat bagaimana menentukan jumlah kas optimal. Oke, jika jumlah kas terlalu tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk investasi dana tersebut dalam bentuk yang lebih menguntungkan. Ya. Sedangkan jika jumlah kas terlalu rendah, maka perusahaan akan mengalami kekurangan likuiditas pasti ya. Karena kas itu merupakan elemen yang paling liquid. Nah, ada dua cara untuk menentukan jumlah kas optimal tersebut. Yang pertama adalah menggunakan model EOQ atau Economical Order Quantity. Dengan syarat cost dari menahan uang tunai atau opportunity cost dari bunga yang hilang ini sama dengan biaya tetap untuk mengubah surat berharga menjadi uang tunai. Pemasukan dan pengeluaran kas setiap periode relatif konstan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikutnya. JKO atau jumlah kas optimal adalah akar kuadrat dari 2 dikali BT dikali KK dibagi dengan TB. Sedangkan JKO ini optimal. BT adalah biaya transaksi mengubah surat berharga menjadi uang tunai. Kemudian KK adalah kebutuhan kas setiap periode yang relatif konstan tadi ya. Sedangkan TB adalah tingkat bunga surat berharga. Oke. Kita lihat contohnya ya. Misalkan sebuah perusahaan selama satu periode ini membutuhkan kas sebesar 150 juta rupiah dengan asumsi pemakaian per hari konstan. Biaya transaksi setiap kali mengubah surat berharga menjadi uang tunai itu sebesar 7.500. Sedangkan tingkat bunga surat berharga yang dimiliki adalah 0,52% per periode.
maka kita bisa menghitung rumusnya menggunakan rumus JKO tadi ya. Oke, rumusnya adalah akar 2 kali BT kali KK dibagi TB, di mana 2 dikali 7.500 dikali 150 juta dibagi 0,052 atau sama dengan 20.801.257 rupiah. Dengan demikian, jumlah transaksi kas yang optimal adalah sebesar 20.801.257 dengan frekuensi transaksi sebanyak 7,2 kali, yaitu 150 juta dibagi dengan 20.801.257. Sedangkan rata-rata kas adalah sebesar 10.400.629, yaitu 20.800.000 sekian, ini dibagi 2. Nah, kita sekarang misalkan jumlah persediaan kas minimal yang harus ada setiap saat sebesar 1,5 juta, maka jumlah surat berharga yang dijual setiap saldo kas mencapai jumlah minimal adalah sebesar 19.301.250, yaitu 20.800.257 dikurangi 1.500.000 ya. Yang kedua adalah model Miller Orr ya. Nah, model Miller Orr ini lebih sesuai dengan digunakan apabila pemasukan dan pengeluaran kas dalam suatu periode berfluktuasi ya. Karena dapat menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi kas tersebut. Jika jumlah kas yang ada yang mencapai batas atas, maka perusahaan harus membeli surat berharga untuk menurunkan saldo kas sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau udah di atas, turunkan untuk dengan cara membeli surat berharga. Sedangkan apabila jumlah kas mencapai batas bawah, maka perusahaan harus menjual surat berharga. Jadi surat berharganya dijual untuk nambahin kas yang dimilikinya untuk menaikkan saldo kas sesuai dengan yang diinginkan. Nah, secara grafis model Miller Orr ini dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi ini adanya fluktuasi seperti ini. Ya. Ini adalah kas dalam jutaan rupiah. Tadi batas atasnya 25.035, sedangkan ini batas bawahnya. Sedangkan ini ada garis waktu ya. Jadi seperti ini ya, naik turun. Ini secara fluktuasi. Nah, jika saldo kas mendekati 25.350.000 rupiah, nah agar jumlah kas sesuai dengan yang diinginkan yaitu sebesar 8,45 juta, maka jumlah surat berharga yang harus dibeli adalah sebesar H dikurangi Z ya, yaitu 25,35 dikurangi 8,45 atau sebesar 16.900.000 rupiah ya, supaya saldo kasnya mendekati dengan yang diinginkan. Nah, sepanjang jumlah kas berada antara batas atas dan batas bawah, maka perusahaan tidak melakukan transaksi jual beli surat berharga. Penentuan jumlah batas atas dan batas bawah ini tergantung pada biaya tetap untuk setiap transaksi surat berharga dan opportunity cost karena menahan kas dengan asumsi bahwa biaya tetap diketahui dan biaya untuk menjual surat berharga sama dengan biaya tetap untuk membeli surat berharga. Adapun rumusnya adalah jumlah kas yang diinginkan adalah akar pangkat 3 dari 3 dikali BT dikali R kuadrat dibagi dengan 4 kali TB. Ya. Jika ini jumlah kas yang diinginkan, tadi juga BT biaya tetap untuk melakukan transaksi surat berharga, sedangkan R adalah varian arus kas atau per periodenya, R kuadrat. Sedangkan TB adalah tingkat bunga harian surat berharga. Sedangkan nilai batas atas adalah 3 kali jumlah kas yang diinginkan. Kita lihat contohnya. Misalkan diketahui BT-nya adalah 50.000 rupiah. Sedangkan R kuadrat adalah 2.300.000 pangkat 2 ya.
Berarti R-nya 2.300.000. Sedangkan TB adalah 12% per periode. Ya. Batas bawah ditentukan 0. Ya, batas bawahnya adalah 0. Maka kita bisa menghitung jumlah kas yang diinginkan adalah akar pangkat 3 dari 3 dikali 50 akar pangkat 3. 3 dikali 50.000 dikali 2.300.000 kuadrat dibagi dengan 4 dikali 0,12 per 365. Ya. Atau sama dengan 8.450.000 rupiah. Sedangkan nilai batas atas adalah 3 kali dari jumlah kas yang 3 kali 8.450 sama dengan 25.350.000 rupiah. Sebaliknya, jika saldo kas mendekati 0, agar jumlah saldo kas sesuai dengan yang diinginkan, maka surat berharga yang harus dijual adalah sebesar 8,45 juta. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini cash diskon ya. Ini cash diskon yang paling juga disukai oleh konsumen ya. Nah, utang usaha di dalam neraca menunjukkan adanya penggunaan sumber pembelanjaan dari pemasok untuk pembelian bahan baku secara kredit dengan memanfaatkan tawaran periode kredit tertentu dari pemasok. Ada 4 alternatif diskon yang diberikan oleh pemasok ditinjau dari segi waktu dimulainya kredit sebagai berikut. Kita lihat ya. Yang pertama adalah periode diskon, ya, dimulai akhir bulan atau ending of month. Biasanya ditulis EOM, biasanya ditulis 2/10 net 30 end of month. Ya. Gambarnya seperti ini ya. Ini adalah di mana ini adalah periode dimulainya transaksi dilakukan. Ya. Kemudian ini adalah akhir bulan end of month-nya. Dan ini adalah akhir masa kreditnya. Jadi di sinilah mereka akan memilih periode diskonnya di akhir bulan, akhir masa transaksi. Ya, jadi periode diskonnya di akhir bulan 30 April sampai dengan 10 bulan 5 selama 10 hari. Dengan diskonnya 2%. Yang kedua adalah periode diskon dimulai setiap tengah bulan atau middle of month atau ditulis MOM. Biasanya ditulis 2/10 net 30 MOM. Ya, kita lihat juga ini gambarnya. Ini adalah periode diskonnya. Ini adalah periode awal transaksi. Ya. Oke, kita lihat ini awal transaksi. Ya. Nah, periode diskonnya adalah di pertengahan bulan ya. Middle of month sampai dengan tanggal 25 selama 10 hari kan. Di sini 10 hari periode diskonnya ya. Dan ini adalah transaksi dilakukan sebelum bulan 4. Ini middle of month-nya di sini ini. Sedangkan di sini adalah akhir masa kreditnya ya. Yang ketiga adalah periode diskon dimulai sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam invoice. Biasanya ditulis 2/10 net 30 invoice tanggal 10 April. Maka kita gambarkan seperti ini ya. Inilah kita ini periode-periodenya ya. Ini adalah periode diskonnya ya. Di sana dicantumkan barang periode diskon mulai tanggal 10 April. Sedangkan ini adalah batas akhir masa kreditnya ya. Nah, yang keempat adalah periode diskon dimulai pada saat barang diterima atau receipt of goods ya. ROG. Biasanya ditulis 2/10 net 30 barang diterima tanggal 20 April misalkan ya. Kita gambarkan ini adalah periode garis periode transaksinya ya. Ya. Ini periode diskonnya, ini awal transaksi ya. Jadi periode diskon dilakukan pada tanggal 20 bulan 4 ya. Sehingga ini adalah receipt of good ya. Dan ini di akhir masa kreditnya ya, akhir bulan 31 Mei. Syarat kredit 2/10 net 30 ini menunjukkan bahwa jangka waktu kredit maksimum 30 hari
Dan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, ini akan diberikan cash diskon sebesar 2% ya. Manfaatkan cash diskon sebelum batas akhirnya dimulai ya. Setiap pola pembayaran ini harus diperhatikan karena akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana serta alokasi dana secara cepat dan mungkin ya. Nah, untuk mengambil keputusan apakah membayar dalam periode diskon dengan memperoleh diskon atau melepaskan kesempatan untuk memperoleh diskon, ini dapat dianalisis dengan menggunakan rumus bagi. Kita lihat ini efektif cost-nya adalah CD dibagi dengan 1 min CD ya, dikali 360 per N, di mana CD adalah cash diskonnya di dalam persen ya. Sedangkan N adalah jumlah hari setelah periode diskon, sedangkan 350 hari dalam 1 tahun ya. Nah, hasil perhitungan ini harus dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman bank. Jika efektif cost hasilnya lebih besar daripada tingkat bunga pinjaman, maka bayar dalam periode diskon. Sebaliknya, jika efektif cost lebih kecil daripada tingkat bunga pinjaman, jangan memanfaatkan cash diskon tersebut ya. Kita lihat contohnya sekarang ya. Misalkan sebuah perusahaan pada tanggal 5 Mei 2008 membeli bahan baku senilai 10 juta rupiah dengan syarat 5/10 net 90 end of month. Jika periode diskon dimanfaatkan, perusahaan dapat meminjam uang dari bank dengan bunga 15% per tahun. Periode diskon tersebut sebaiknya dimanfaatkan atau tidak ya, kita lihat ya. Kita menghitung efektif cost-nya adalah ya 0,05 ya, ini 5% dibagi dengan 1 dikurangi 0,05 kali 360 dibagi dengan 90, ini hari periode diskonnya, dikurangi 10. 10 ini adalah hari dimulainya periode diskon. Ketemu efektif cost-nya adalah 23,68%. Ya. 6,28%. 23,68%. Maka karena hasilnya lebih besar daripada bunga pinjaman, maka cash diskon tersebut perlu dimanfaatkan. Karena terdapat efisiensi ya, lebih efisiensi. Karena bunga pinjamannya adalah 15%, sedangkan efektif cost-nya 23,6. Tadi kan kalau lebih besar baiknya manfaatkan. Oke, kita lihat ini cara untuk membuktikannya. Ini kalau diskon diambil ya. Utang usahanya 10 juta rupiah. Cash diskonnya adalah 5%, 500 ribu rupiah. Sehingga jumlah yang harus dibayar adalah 9.500.000. Nah, sekarang pinjam bunga ke bank ya. Pinjam bunga ke bank dengan bunganya adalah 316,667.000, sehingga total pembayarannya cuma 9.183.333 rupiah ya. Jadi di sini bahwa seharusnya dia bayar 9,5 juta, tapi kan dia pinjam uang menyimpan sebagian kelebihan dananya sebesar ke bank dengan bunga, dapat bunga 316. Maka dari 9,5 juta ditutup oleh bunga bank sebesar 316, sehingga dia perusahaan cuma mengeluarkan uang cash sebesar 9.183.333 rupiah. Sekarang kalau diskon tidak diambil ya tetap ini 10 juta ya bayar pengembalian, sehingga ada penghematan sebesar 10 juta dikurangi 183 ya, sebesar 816.667. Ini tadi menghitung dari mana bunga pinjaman tersebut 316. Ini adalah seperti ini perhitungannya ya. 80 dibagi 3 hari dalam 1 tahun dikali 15% dikali 9,5 juta, ketemunya 300 ya. Dapat bunga di mana 9,5 juta ini disimpan di bank dengan selama 80 hari, dapat bunga sebesar 316.000 ya. Oke, berikutnya adalah
Nah, kita lihat apa sih sebetulnya yang menjadi motif memiliki kas tersebut. Ya. Yang pertama adalah motif transaksi, yaitu perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnis. Dan yang kedua adalah motif berjaga-jaga, yaitu perusahaan mempertahankan saldo kas untuk memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Jika semua penerimaan dan pengeluaran kas bisa diprediksi dengan tepat, maka saldo kas untuk motif ini jumlahnya nggak terlalu tinggi atau sangat rendah ya, karena semuanya sudah pengeluaran bisa ditutup oleh penerimaan kas ya. Yang ketiga adalah motif spekulasi, nah ini ya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Biasanya ini adalah sekuritas. Yang kelima adalah investasi kelebihan kas. Dasar menginvestasikan kelebihan kas dalam sekuritas ya. Kita lihat, yaitu pertama adalah return ya. Pasti ya mengharapkan adanya penghasilan atau pengembalian. Di mana return ini adalah imbalan dari sekuritas yang dibeli, namun risiko juga harus cukup aman ya. Jangan sampai returnnya besar tapi risikonya juga besar. Yang kedua adalah quality, yaitu tingkat keamanan dan kualitas dari sekuritas yang akan dibeli ya. Yang ketiga adalah marketable, yaitu kemampuan sekuritas tersebut untuk dijual kembali jika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dana. Yang keempat adalah expectation ya, yaitu harapan masa depan memegang sekuritas tersebut. Ini dikaitkan dengan keamanan maupun dengan capital gain atau dividen yang tinggi. Dan yang kelima adalah diversification, yaitu berkaitan dengan sistem konversi atas kemungkinan timbulnya kerugian pada sekuritas yang lain, ini akan ditutup oleh keuntungan pada sekuritas yang lain lagi. Atau biasa juga disebut dengan portofolio ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal. Jadi perusahaan itu biasanya memang akan selalu menyediakan persediaan kas minimal atau safety cash balance ya. Yang pertama adalah kita tahu kas salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya ya. Nah, perusahaan yang well finance itu jumlah kasnya minimal antara 5% sampai dengan 10% dari jumlah aktiva lancar ya. Kemudian dihubungkan dengan jumlah penjualan, maka kas ini bisa kita menghitung perputaran kasnya atau cash turnover-nya ya. Maka perbandingan antara sales dengan jumlah kas rata-rata maka diperoleh perputaran kas atau cash turnover, yaitu net sales dibagi dengan rata-rata persediaan kas, satuannya adalah kali ya. Kita lihat faktor yang mempengaruhi persediaan kas. Yang pertama adalah perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Jadi kalau ada keseimbangan antara kas masuk dengan kas keluar, berarti perusahaan nggak perlu terlalu banyak menyimpan uang kas ya. Semua pengeluaran bisa ditutup oleh penerimaan kas. Yang kedua adalah penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan ya. Kalau tidak ada penyimpangan, jadi sudah misalkan perusahaan memperkirakan bahwa sekarang ini penerimaannya 10 juta, pengeluarannya juga 10 juta, berarti kan seimbang. Tapi kalau ternyata penerimaannya 10 juta, tahu-tahu pengeluarannya melebihi dari penerimaan, maka perlu perusahaan menyediakan persediaan kas ya minimal. Yang ketiga adanya hubungan baik dengan bank. Berarti di sini ya perusahaan nggak usah nyiapin uang kas terlalu banyak di dalam perusahaan ya. Semua transaksi dilakukan melalui bank ya. Apakah dengan cek atau melalui transfer. Nah, sekarang barulah ini adalah kita akan menyusun budget kas atau cash budget ya. Di mana cash budget ini adalah merupakan estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, dengan menyusun cash budget ini perusahaan dapat mengetahui kapan terjadi defisit dan kapan memperoleh surplus.
Jika terjadi defisit, perusahaan dapat segera mencari sumber dana yang dapat digunakan untuk menutup defisit tersebut. Ya. Sedangkan jika surplus, ya, maka perusahaan akan merencanakan untuk menggunakan kelebihan dana tersebut secara efisien. Adapun cash budget ini terdiri dari dua bagian, ya. Yang pertama adalah estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas. Ya. Oke, kita lihat sekarang bagaimana tahapan di dalam menyusun cash budget tersebut. Yang pertama adalah estimasi penerimaan dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Nah, pada tahap inilah akan diketahui defisit atau surplus. Tahap ini disebut dengan operasional transaksi atau transaksi operasional. Ya. Yang kedua adalah menyusun estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank, ya, atau sumber lain apabila terjadi defisit. Berikut jadwal pembayaran bunga dan waktu pembayaran kembali kredit tersebut. Pada tahap ini disebut dengan financial transaction atau transaksi finansial, ya. Tapi kalau tidak defisit, nggak perlu menyusun ini, ya. Kalau surplus nggak ada kebutuhan nggak ada kepentingan untuk mencari kredit, ya. Nah, setelah tahap ini barulah tahap ketiga dilakukan, ya, yaitu menyusun cash budgetnya, ya, yaitu menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas, merupakan gabungan antara transaksi operasional dengan transaksi keuangan. Ini akan menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Sudah tidak terlihat lagi adanya defisit, ya, di sini. Oke, sekarang kita lihat contohnya, ya, untuk membuat menyusun cash budget. Misalkan sebuah perusahaan menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk 6 bulan, 6 bulan aja, ya. Tahun 2020 sebagai berikut, ya. Dari hasil penjualan tunai setiap bulan dari Januari sampai dengan Juni seperti ini, ya. Ini dalam ribuan, ya, sehingga 4 juta. Dan penerimaan piutangnya, ini penjualan kredit, ya, dari Januari sampai dengan Juni. Dan terakhir adalah penerimaan lain-lain, ya, dari Januari sampai dengan bulan Juni. 2 juta, 2 juta, 2 juta 200, 1 juta 800, 400, 1 juta 240. Kemudian ini estimasi pengeluarannya, ya, perkiraan pengeluarannya untuk pembelian bahan baku mentah, ya. Kemudian upah buruh, ya, Januari sampai dengan Juni. Kemudian yang ketiga adalah biaya penjualan Januari sampai dengan Juni, ya. Dan yang keempat adalah biaya administrasi, ya. Dan berikut ada lagi transaksi berikutnya adalah yaitu pembayaran pajak yang dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan saldo kas akhir bulan Desember, ya, sore ini 2019 1 juta rupiah. Ya. Sedangkan persediaan kas perusahaan 500.000 rupiah. Ya. Berikutnya kita lihat, kita buat pertama yaitu membuat budget penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, seperti ini, ya. Januari jumlah penerimanya 10 juta, pengeluarannya 14 juta sehingga pada Januari defisit 4 juta. Februari penerimanya 12 juta, pengeluarannya 15 juta, defisit 3 juta. Sedangkan Maret, ya, surplus, April surplus, Mei surplus, dan Juni juga surplus. Berarti di sini ada terjadi defisit bulan Januari dan bulan Februari, mana dengan demikian maka perusahaan harus mencari sumber dana yang bisa digunakan untuk menutup defisit bulan Januari dan Februari tersebut, ya. Berarti langkah yang kedua yang kita lakukan yaitu menyusun kebutuhan kredit berikut jadwal pengembaliannya, ya.
Oke, kita lihat ini adalah prosesnya. Menutup defisit bulan Januari dan Februari ini perlu mencari kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Misalkan ya, oke, ya berarti kita akan menyusun transaksi finansial yang berupa skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman dengan bunga. Berikut bunganya. Nah, adapun perhitungan untuk menetapkan besarnya pinjaman ini rumusnya adalah pinjaman atau kredit sama dengan defisit ditambah persediaan kas dikurangi saldo kas ditambah dengan bunga kredit ya. Misalkan dari contoh tersebut ya, bunga bank 2% per bulan. Maka besarnya kredit yang akan diajukan adalah sebesar bulan Januari defisitnya 4 juta rupiah. Berarti kalau kreditnya misalkan sebesar X ya, kita belum tahu, maka X sama dengan 4 juta ditambah 500.000 ditambah dikurangi 1 juta ditambah 2% dari X ya. Maka ketemulah ya, 0,9 X sama dengan 3 juta setengah, maka X sama dengan sebesar 3.571.000 rupiah. Nah, dengan pinjaman sebesar 3.571.000 ini, maka saldo kas pada akhir bulan Januari akan sama dengan persediaan kas yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 500.000 rupiah. Ya, dengan perhitungan ini maka saldo kas akhir bulan Januari itu sama dengan persediaan kas minimumnya, yaitu 500.000 rupiah. Maka dengan sama juga nanti bisa kita lakukan perhitungan dengan rumus tersebut. Nah, kita lihat buktinya, misalkan saldo kas awalnya tadi kan 1 juta rupiah. Sedangkan penerimaan pinjaman 3.571, total kas tersedia adalah sebesar 4.571. Untuk menutup defisit 4 juta rupiah, maka saldo kasnya ya, bunga kredit yang harus dibayar adalah 2% dari 3.571, maka jumlah pengeluarannya adalah 4.071. Sehingga saldo kas akhirnya adalah 4.571 dikurangi 4.071 sama dengan 500.000 rupiah. Oke, dengan cara yang sama kita lakukan penghitungan untuk bulan Februari juga ya, di mana saldo kas awalnya 500.000 rupiah. Oke, setelah itu barulah kita membuat ini skedul penerimaan dan pembayaran kredit plus bunga untuk bulan Januari sama dengan bulan Juni. Seperti ini ya. Januari saldo kas permulaan bulan ya 1 juta rupiah. Kemudian penerima kredit 35, maaf ini dibulatkan aja ke atas menjadi 3.600.000. Jumlah kas tersedia 4.600.000, sedangkan menutup defisit 4 juta rupiah, membayar bunga ya 2% dari 3.672.000, maka saldo kas akhir bulan 520, harusnya 500 ya, karena tadi ini melakukan pembulatan ke atas. Kredit kumulatifnya 3.600.000. Pada bulan Februari saldo kas akhir bulan menjadi saldo kas awal bulan Februari. Harusnya di sini 500 ya. Misalkan dengan perhitungan sama diperoleh pinjaman bulan untuk menutup defisit bulan Februari 3.100.000. Maka kas tersedia adalah 3.628. Defisitnya 3 juta, sedangkan bayar bunganya adalah 2% dari ya 3.600.000 tambah 3.100.000 atau 6.700.000 ya. 2% dari 6.700.000, 334.000. Saldo kas akhir bulan adalah 490. Harusnya di sini juga 500 ya. Terus sampai dengan bulan ini yang defisit. Nah, pada bulan Maret ya, saldo akhir menjadi saldo awal. Masih di sini surplus ya, tapi karena belum ada pembayaran maka tetap perusahaan membayar bunga sebesar 2% dari 6 juta surplus. Saldo kas akhir bulan Maret 2.360 yang menjadi saldo awal bulan April. Nah, karena sudah punya duit ya 2.360, maka bisa membayar sebagian dulu ya pinjamannya sebesar 2 juta. Sehingga kas yang tersedia pada akhir bulan April 360.000 rupiah. Sedangkan pada bulan April perusahaan memperoleh surplus sebesar 5 juta. Maka perusahaan tinggal membayar utangnya 2% dari sisanya, yaitu 4.700.000 ya, yaitu sebesar 94.000 rupiah.
saldo kas akhir bulan 5266 menjadi saldo awal bulan Mei. Bulan Mei juga surplus ya. Bulan Juni juga surplus sehingga saldo akhirnya adalah menjadi 528.494, harusnya ini 500 ya. 2360, 5266, 1566 dan 3006 ya. Sekarang udah tidak di sini ada sisa utang 4.700.000 ini karena di sini saldo awalnya 5266 ini udah bisa dibayar pada awal bulan Mei ya. Berarti di sini udah nggak ada lagi bunga karena udah dilunasin ya bulan Mei. Nah setelah itu bikinlah ya, gabungan antara transaksi operasional dengan transaksi keuangan ini jadi seperti ini ya. Inilah cash budgetnya seperti ini. Berarti di sini udah saldo kasnya sudah seperti tadi ya, udah bersih, nggak ada lagi defisit ya. Oke, tadi berikutnya adalah surat berharga. Ini surat berharga berarti surat berharga yang jangka waktunya hanya 1 tahun ya, atau tidak lebih dari 1 tahun. Nah, surat berharga jangka pendek ini merupakan aktiva lancar yang mudah dicairkan menjadi cash, near cash asset ya, dan digunakan untuk keperluan jangka pendek atau sementara waktu. Misalkan saat perusahaan mempunyai cash yang melebihi kebutuhan, maka perusahaan akan membeli surat berharga. Sebaliknya akan menjual apabila saldo kas mengalami defisit. Tadi udah kita bicara tentang kas yang opsional ya. Beberapa jenis surat berharga ya. Yang pertama adalah akseptasi bank acceptance ya. Ini merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran wesel sesuai jangka pendek ya kepada pemegang akseptasi sejumlah nominalnya pada saat jatuh tempo. Yang kedua, deposito berjangka yang kalian pasti sudah tahu. Ini merupakan simpanan pada bank atas nama dengan jangka waktu pencairan 1, 3, 6, dan 12 bulan yang diterbitkan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Diterbitkan atas nama. Sedangkan yang ketiga adalah sertifikat deposito. Ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu pencairan 1, 3, 6, dan 12 bulan, baik dalam mata uang rupiah atau asing, dengan tingkat bunga tertentu. Ini diterbitkan atas unjuk, sehingga dapat diperjualbelikan setiap saat, dan bunga dapat diambil di muka tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Dan yang keempat adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu dan dapat diperjualbelikan. Yang kelima adalah SBPU ya, surat berharga pasar uang. Ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank umum dengan tingkat suku bunga tertentu. Dapat diperjualbelikan apabila perusahaan memerlukan dana. Dan yang keenam adalah saham ya. Merupakan tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. Dan yang ketujuh adalah obligasi. Ini merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Demikian pembahasan kita tentang manajemen kas dan surat berharga ya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Minimal ada pencerahan di awal sebelum kalian mengikuti perkuliahan di kelas. Sekali lagi semoga bermanfaat. Akhir kata, semoga apabila ada kekurangan atau kekeliruan di dalam penyajian ini, Bapak mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan materi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.